Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guru Sarkim akan berbagi untuk anak-anakku sekalian, para siswa kelas 12 SMA ya, yang akan menghadapi ujian sekolah. Ini saya ingin berbagi tentang soal ujian sekolah. Baik, kita mulai saja untuk soal yang pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron. Pada soal ini ya, kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektron unsur A dengan nomor 29. Nah, di situ ada kaidah bahwa atom lebih stabil bila kulit atau subkulit terisi penuh atau setengah penuh. Nah, kalau kita lihat jawaban A, B, C, D, E ini semuanya sama pada kulit 1, 2, dan 3 sampai subkulit P ya. Jadi kalau kita pagari di sini, ini ke sana, ini sama. Ini jumlah elektronnya ada 18. Maka tinggal kurang berapa? Agar 29 kurang 11. Nah, di sini ada kaidah terisi penuh atau setengah penuh. Atau kita lihat di sini maka 3D ya. Ini yang terisi penuh ada 2 ya, ini. Nah, maka kita pilih yang mana untuk yang 29? Ya, maka jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Kemudian kalau kita hubungkan dengan asas ini ya, asas Aufbau juga bisa kita tulis ini. Ya, bisa kita tulis. Jika tulis ya. Ini ada kaidah seperti ini ya. Jadi kalau 1S itu sudah penuh, terisi 2, dia akan ke 2S. 2S terisi penuh 2, maka dia akan ke 2P. 2P terisi 6, dia akan ke 3S. 3S 2 terisi penuh, maka dia ke 3P. 3P penuh 6, dia ke 4S2. Setelah 4S2 sudah penuh, langsung ke 3D. Jadinya berapa? Tergantung. Nah, ini kaidah ini nanti untuk 3D maksimal 10. Nah, kira-kira ini jumlahnya 29, berarti kalau sampai 3D 10 tambah 20 berarti 30, maka ada pengurangan 1 elektron. Jadi hanya 29. Nah, jadi kalau ada sampai 4S ini sudah 20, maka tinggal kurang berapa? Tinggal kurang 9. Tapi karena ada kaidah ini ya, terisi penuh atau setengah penuh, maka ya jadinya ini bukan 4S2 tapi 4S1. 3D-nya menjadi 3D 10. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ion terbentuk karena terjadinya pelepasan atau penerimaan elektron dari suatu atom. Jika ion P2- atau -2 ya, mempunyai konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, maka dalam sistem periodik unsur P terletak di mana? Ya, periode ini kan kaidahnya adalah kulit ya, kulit atom. Ya, kemudian golongan itu adalah apa? Golongan itu elektron valensi. Kalau kita lihat, ini kulitnya berapa ini? Maksimal atau yang terbesar 3, berarti periode 3. Nah, golongannya berapa? Kita lihat golongannya. Kalau P2- berarti artinya apa ini P2-? P2- itu artinya menangkap 2. Ya, menangkap 2. Ya, atau ketambahan 2. Nah, jika ya ketambahan 2 kok konfigurasi elektronnya adalah terakhir 3P6, maka sebenarnya ya dasarnya kalau elektron konfigurasi elektron dasarnya adalah 3P4 ya. Maka elektron valensinya adalah 3S2 3P4. Jumlahnya berapa elektron ini? Jumlahnya 6. Maka golongannya adalah 6A. Jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Iya, jawabannya D. Baik,
para murid atau siswa yang selalu sehat, semangat ya. Ini soal berikutnya adalah nomor 3. Kebanyakan atom-atom suatu unsur di alam cenderung bergabung satu dengan yang lain, membentuk ikatan, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jika unsur X dengan nomor atom 12 berikatan dengan unsur Y, nomor atomnya adalah 17, maka jenis ikatan dan rumus molekul yang terbentuk adalah titik-titik. Nah, kita lihat nomor atom 12 ini kalau kita lihat, kalau kita uraikan menjadi konfigurasi elektron adalah 2, 8, 2. Berarti elektron valensinya adalah 2. Ya. Nih. Maka dia akan melepas ya 2 elektron. Kemudian yang Y ya, yang Y kan 2. Ya, ini X ya. Ini Y-nya adalah 2, 8, 7. Ini hampir penuh ya, 287. Maka dia akan menjadi penuh dengan menambahkan 1 elektron ya. Menjadi 288 ya. Jadi menjadi 288. Nah, kalau dia bergabung, maka yang satu melepas ya, yang satu menerima. Jadi yang melepasnya adalah X plus 2 dan ditambah ya, dengan apa? Y min 1. Nah, karena adanya pelepasan dan penerimaan elektron, dia membentuk ikatan ion. Nah, biar apa? Elektronnya itu menjadi netral atau menjadi membentuk senyawa menjadi netral, maka ini Y-nya dikalikan 2 ya. Y-nya dikalikan 2, maka terbentuklah XY2. Ikatannya ionik ya, ionik atau ion dengan struktur atau dengan rumus molekul XY2. Mana? Nah, jawabannya D lagi. Oke, lanjutkan yang keempat. Baik, kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya adalah nomor 4. Untuk menentukan massa molekul reaktif CaCl2 ya, CaCl2 2H2O. Nah, ini kalau ada rumus seperti ini artinya bahwa molekul H2O ini terdiri dari dua molekul. Maka kita bisa menghitung MR-nya dari AR masing-masing. Berarti ini Ca-nya adalah 40 ditambah 35,5 kali 2 ya. Kemudian ditambah 2 kali massa molekul relatif air, yaitu 2 kali 1 ditambah berapa? 16 ya. Nolnya 16. Maka menjadi 40 ditambah 71 ditambah 2 kali 18 ya. 36. Maka sama dengan berapa? 147. Jawabannya D. Baik, lanjutkan nomor berikutnya. Nah, suatu reaksi dikatakan setara jika atom unsur reaksi sama dengan jumlah atom unsur hasil reaksi. Persamaannya adalah MgCO3 ya, kemudian HCl menjadi MgCl2, kemudian jadi H2O dan CO2. Katakanlah ini dibuat simbol E di sini ya. Nah, ABCD berapa? Nah, kita bisa hitung. Kita pakai cara ya. Ya, cara yang bertahap saja ya. Misalnya kita menentukan atom G sebelah kiri itu persamaannya dengan sebelah kanan bagaimana? Ini Mg-nya kan berarti A ya. A, kanannya C. A sama dengan C. Kemudian C-nya persamaannya adalah A sama dengan E. Nah, kemudian O itu persamaannya adalah 3A ya, di sini ya, ini ada angka 3
ketika A sama dengan untuk yang O sama dengan D plus E plus 2E ya. Ini 2E ini. Nah, 2E. Kemudian untuk H itu persamaannya adalah B sama dengan 2D. Kemudian yang CL samaannya adalah B sama dengan 2C. Nah, kalau misalnya ya, kita buat misal ini ya. Misalnya A sama dengan C, yaitu A-nya 1, ya, A-nya 1, maka C sama dengan 1. Kemudian A sama dengan E, otomatis E sama dengan 1. Tinggal selanjutnya 3A, ya, 3 kali 1 sama dengan D plus 2 kali 1 adalah 2E. E-nya berapa? 1 kan? Berarti 2. Maka D sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Nah, sekarang yang belum apa? B. Yang B sama dengan 2D. B sama dengan 2D. D-nya berapa? D-nya 1. Ya, B sama dengan 2. Ya. Maka kita dapat angka-angka A1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1. Berarti 1, 2, 1, 1. Jawabannya C. Nah, begitu. Baik, berikutnya. Sudah paham ya? Berikutnya adalah tentang persamaan reaksi. Ini ada konsep mol ini di sini. Nah, kita lihat bahwa diketahui di situ ada FeS, ya, ada 2HCl, FeCl2 dan H2S. Nah, misalnya ini ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah yang besi 2 sulfida, FeS-nya berapa ya? Nih, FeS-nya berapa? Maka kita bisa menghitung ya. Besi 2 sulfidanya berapa yang bereaksi. Nah, kita lihat sekarang. Ini reaksinya ya. Ada FeS ya. Sudah setara apa belum? Coba dilihat. Fe-nya sama, S-nya ini 1 sama, HCl-nya, Cl-nya 2, hanya 2. Berarti sudah benar. Maka kalau kita hitung di sini kita tulis reaksinya ya. Plus 2 HCl menjadi FeCl2 plus H2S. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita lihat ya, ini dia ketahui 5,6 STP, berarti molnya kalau kita hitung mol sama dengan 5,6 dibagi 22,4 ya, sama dengan berapa? 0,25. Kalau kita lihat ya, ini 0,25 ini berada di sini ya, 0,25. Ini 0,25. Kalau kita menghitung FeS ya, FeS ini FeS ya dengan MR88 ya, tinggal kita lihat FeS-nya sama enggak koefisiennya. Ternyata sama, berarti ini sama 0,25 ini. Nah, 0,25 molnya, ditanyakan massa. Massa itu berapa? Apa? Mol kali, rumusnya adalah mol kali massa sama dengan mol kali MR. Ya, mol kali MR. MR-nya berapa? 88. Sama dengan berapa? 22. Ya, 22. Mana jawabannya A ya. Oke, berikutnya. Nomor 7. Daya hantar listrik larutan yang berada di sekitar kita dapat diklasifikasikan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Ini ada garam dapur terang, ada gelembung asam cuka redup, ada gelembung
Bola tidak menyala, tidak ada gelembung. Air aki terang, ada gelembung. Maka yang kuat mana ya? Yang otomatis yang terang ada gelembung. 1 sama 4. Iya. Nih, 1 sama 4. Nah, ini ya, yang ini. Nah. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 8. Nah, di sini kita disuruh literasi. Literasi itu ya anggap saja perkalian antara mol dengan ini, dengan mililiter atau volume ya, dikalikan dengan molar ya. Itu 1 sama dengan volume kali molar ya 2. Mengapa? Kita langsung karena jumlah atomnya, jumlah valensi dari jumlah OH dan H plus itu sama. Ya, sebenarnya kan V kali V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Tapi kalau N itu kan ini OH-nya sama H-nya 1 ya. 1 buah, maka N itu kan jumlah valensi atau jumlah OH min atau jumlah H plusnya itu 1 kan kali molar. Jadi kalau 1 bisa saja menggunakan rumus yang atas, tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya N ini rumusnya adalah Nm. Maka kita harus menentukan rata-rata ini dulu. Kalau kita hitung semua ini ya, 10 tambah 15 tambah 25 ya, itu 50, 50 tambah 40, 90, itu jumlahnya 125 kan, dibagi 5, berarti 25 ya, 25. Berarti hasilnya 25. Maka kita bisa ngitung untuk NaOH-nya adalah 50 ya, kali 0,1 sama dengan volume 2-nya adalah 25 kali N2 ya, N2 atau M2 sama dengan 5 dibagi 25 sama dengan berapa? 1/5 ya, 1/5 kan, 1/5 itu berapa? 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti kalau kita menghitung ya, ini dari ini N-nya karena jumlahnya hanya 1 H plus, maka sama dengan molarnya. Ini sama dengan molaritasnya. Maka H plus ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. pH-nya sama dengan 1 min log 2. Nah, ini pH-nya A ya. Baik, dilanjutkan. Nah, ini asam lemah ya, ini Ka-nya diketahui ya, 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasinya 0,5 ya, volumenya 200. Rumusnya apa? Rumusnya adalah untuk asam lemah H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam lemah A. Udah, masukkan saja akar Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali Ha. Ha-nya berapa? Ya, konsentrasi asam lemahnya adalah 0,5 kan. Nah, 0,5 sama dengan ini jadi berapa? Nah, kalau dihitung 1,8 kali 0,5 itu kan 0,9 ya, kali 10 pangkat min 5 atau 9 kali 10 pangkat min 6, maka hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini H plusnya ya, yang ditanyakan kan H plusnya ya.
Oke, berarti C. Baik, kita lanjutkan. Larutan penyangga sekarang. Larutan penyangga itu rumusnya apa? Larutan penyangga itu rumusnya H plus sama dengan Ka kali konsentrasi asam per garam. Atau milimol asam dibagi milimol garam. Ya. Maka kalau demikian kita lihat itu H plusnya itu berapa ini. Nah ini kita reaksikan aja ya. HCOOH reaksi dengan NaOH menjadi HCOONA ditambah H2O. Kebetulan ini kan satu semua ya. Maka kita bisa melihat 200 kali 0,1 berapa? Ini 200 kali 0,1 berarti 20. 20 NaOH-nya berapa? 100 kali 0,1 berapa? 10 ya. Maka dengan dalam hal ini maka dia akan bereaksi berapa ini? 10 ya. 10 10 hasilnya juga 10 kan? Nah, maka kalau kita hitung total ini 10, ini tidak ada, ini 10. 10 per 10 berapa? Nah, 10 per 10 berapa? 10 per 10 adalah 10 per 10 adalah 1. Maka H plusnya sama dengan Ka ya. H plusnya sama dengan Ka. Ka-nya berapa? Ya. Sama dengan 10 pangkat min 4. Maka pH-nya berapa? 4. 4 kan pH-nya. pH-nya 4. Jawabannya B. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nomor 11, kita akan menjawab mana yang mengendap. Maka dari masing-masing larutan kita tulis konsentrasinya ya, atau jumlah molnya ya. Jadi untuk yang pertama itu ada larutan Ca2+, kemudian Sr2+, kemudian Ba2+. Ini memiliki jumlah mol 10 kali 0,01. Ini berarti 0,1 milimol ya. Kemudian yang dimasukkan SO4 2 min ini sebanyak sama jumlahnya 0,1 milimol atau 0,1 kali 10 sama. Nah, volume totalnya itu berarti kan 20 ya, 20 mililiter. Kita tidak usah mengubah menjadi mol karena volumenya mililiter, jadi pas nanti tidak usah dihitung ya. Jadi bisa kemudian langsung dihitung. Maka perkalian masing-masing adalah Ca2+ ini ion ini kali konsentrasi SO4 yang dimasukkan sama dengan ya 0,1 dibagi 20 kali ya, 0,1 dibagi 20, maka ketemunya adalah ya, 5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, syarat mengendap adalah perkaliannya itu lebih besar, perkalian ion-ion itu lebih besar dari Ksp. Kita masukkan, kita perbandingkan. Yang pertama CaSO4, ini kan Q-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ini kalau dengan angka 2 kali 10 pangkat min 4, ini lebih besar apa lebih kecil?
Nah, lebih kecil ya, dari KSP. Nah, kemudian kalau yang SR, SO4, nah ini juga sama 2,5 kali 10 pangkat 5. Ini dengan angka ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, ternyata lebih kecil. Maaf, lebih besar. Angka ini lebih besar. Lebih besar dari KSP. Kemudian yang satu, yang terakhir, yang BA, SO4, ternyata juga lebih besar dari KSP. KSP ini ya, ini angka sini. Maka yang mengendap adalah ini, yang dua ini. Jawabannya yang mana? Yang mengendap adalah SR dan SR2 plus atau SR ya. SR SO4 dan BA SO4 ya. Jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Baik, untuk nomor 12 sekarang ya. Jadi kita menggunakan rumus, kalau kita mau menjawab ini tentang tekanan osmotik larutan, kita menggunakan rumus P sama dengan MRT ya, karena ini osmotiknya adalah untuk elektrolit, maka kalikan faktor Van Hoff. Van Hoff ini rumusnya ini yang I, ini 1 plus N-1 ya, kali alfa ya, berapa? 1 ya, 1 plus N-1 nya berapa? Kan ini N nya 3 ya, ini kan 3 L sama CL 2 kali CL min, berarti ada 3 ya, kali alfanya 1 ya. N-1 kan 3 min 1 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ini ya, 2 kali 1 berarti sama dengan 3 nanti faktor Van Hoff nya ya. Baik, kita lanjutkan. M ini tidak lain adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah mol per liter. Nah, ini juga bisa dibuat rumus ya, kayak gini. P kali V ya, volume sama dengan nRT. N-nya adalah mol kali faktor Van Hoff. Maka P-nya masukkan 1,476 kali volumenya 500 dijadikan liter, itu 0,5 sama dengan 1,27 gram per mr ditanyakan kali 0,082 kali 300 ya, 27 ditambah 273 jadi Kelvin ya, 300 kali 3 ini dari sini, dari Van Hoff ini ya. Ya, sama MR sama dengan nah ini 1,27 kali 0,082 ya, kali 300 kali 3 ya, kalau kita hitung ya 1,27 kali 0,082 kali 900 ya, sama dengan 93 ya, sama dengan 93,726 dibagi 1,476 kali setengah ya, 0,738 sama dengan 93,726 bagi 0,73 sama dengan 127. Nah, maka jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjutkan ya, soal berikutnya. Sifat sistem koloid dapat ditentukan berdasarkan sifat partikel yang terdispersi. Siswa melakukan eksperimen untuk menentukan larutan koloid, diperoleh data sebagai berikut. Biru kerau tidak dihamburkan. Sifat koloid kan dihamburkan ya.
ya. Kemudian kuning keruh dihamburkan. Ini nomor 2, ini termasuk ini koloidnya. Kemudian kuning jernih tidak dihambar, berarti bukan koloid. Yang keempat coklat koloid. Ini koloid. Kemudian kuning keruh dihamburkan. Kalau ya, koloid ya, koloid. Berarti 1, 2, 4, 24 nggak ada, 24 nggak ada, 25 ada nggak? Nah, 45, nah ini 45 pilihan. Ya, tuh. Selanjutnya, ya. Kita lanjutkan nomor 14. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon dan melalui penyulingan bertingkat fraksi-fraksi. Data dari hasil penyulingan bertingkat bumi adalah sebagai berikut. Bahan bakar kendaraan bermotor mana ya? Nomor 2, ya nomor 2 ya. Gugus fungsi menunjukkan atom atau gugus atom-atom yang menentukan struktur dan sifat golongan senyawa karbon tertentu. Dari 5 macam gugus fungsi, yang metanal mana? Metanal itu aldehid ya. Alkanal. Ini kan CO. Ini kayak gini. Mana? CHO. Nah, kalau dirumuskan dari CH. Nah, jawabannya C lagi ya. Yang nomor 3. Baiklah, untuk nomor 16 sekarang. Untuk nomor 16 ini kita disuruh untuk mencari mana yang sepasang atau yang pasangan. Isomernya adalah isomer gugus fungsional. Kita tahu bahwa isomer gugus fungsional itu meliputi kalau alkanal ya, alkanal ini gugus fungsinya adalah keton atau alkanon ya. Kalau alkohol atau alkanol itu adalah eter atau alkoksi. Kemudian kalau asam karboksilat, silat itu ester ya, atau asam bukan asam, alkil alkanoat, alkil alkanoat. Nah, ini kalau kita lambangkan ya berarti ya, CHO. CHO itu aldehid dengan ton CO. Kemudian alkohol OH dengan ether. Kalau asam karboksilat COOH dengan ester atau alkil alkanoat. Kita lihat ini alkohol yang pertama ini ya, alkohol sama alkanal ini bukan. Kemudian ada keton sama SAM bukan. Alkohol sama ether ini ya bisa benar. Nah, kemudian ini asam sama ester ini betul. Kemudian yang kelima keton ini sama alkohol salah. Jadi yang benar 34 ya. Yang benar D ya. Yang benar D ini. Baiklah, kita lanjutkan. 17. Alkil alkanoat atau ester dapat dihasilkan dari reaksi asam alkanoat dengan alkohol. Reaksinya begitu. Ester yang dihasilkan, nah ini kita lihat ini. Ini dengan ini. Di hasilnya ini tambah ini. Berarti ini CH3COO. Nah, ini nempel C2H5. Mana ini hasilnya? Berarti jawabannya A ya. Nah, jawabannya A. Ya, jawabannya A. 18. Nama senyawa ya. Kita struktur diketahui dapat ditentukan nama senyawanya. Pasangan rumus unsur, rumus struktur dan nama senyawa yang benar. Ini dua propanal salah, ini alkohol ya. Ini salah.
Kemudian ini ether ya, salah juga. Ini asam karboksilat ya. Propanoat, nah ini benar. Kemudian ini yang terakhir ini keton ya, salah. Ini aldehid alkanal, ini salah. Berarti yang benar C ya. Lanjutkan tata nama senyawa berikutnya. Ya, nama belakang benzen ada didahului nama substituennya. Ya. Rumus senyawa turunan benzen ini gugus apa nih? Ini gugus karboksilat kan? Ya, karboksilat. Alkanoat ya, alkanoat. Nah, belakangnya nanti ada oatnya mana? Ya, sampai soat. Oke, lanjutkan. Polimer molekul raksasa mana yang merupakan monomernya? Ya, jadi polimer ini dibagi 3 ini otomatis ini. Ini kanan ada 3 ya. Bagi 3 kira-kira mana kira-kira? Kalau kita bagi 3. Ya, ini dipotong sini. Nah, ini kan jadi semuanya mendapatkan bagian yang sama. Mana? Nah, yang paling tepat itu jawabannya adalah E ya, yang jawabannya E ini. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 21, penggabungan monomer dapat melakukan melalui polimerisasi, adisi, dan polimerisasi kondensasi. Perhatikan tabel di bawah ini protein asam amino kondensasi. Ya, betul ya. Polietilena, propena, adisi. Ini polietilena harusnya polietena ya, polietena. Ini adisi. Karet alam isoprena kondensasi, ini salah juga ini. Ini salah. Kemudian PVC, vinyl klorida betul, harusnya adisi, salah. Amilem glukosa ya, harusnya kondensasi. Ini salah. Di nomor pasangan yang tepat dari 3 komponen adalah nomor A ya. Protein asam amino kondensasi. Baik, lanjutkan. Tabel berikut memuat data eksperimen 5 bahan makanan yodium dan Wehling. Yodium ini menguji apa? Amilem ya, ini amilem. Wehling ini menuju gugus alkanal ya. Nah, gula ya, gula. Nah, bahan makanan yang mengandung amilem adalah bahan nomor yang warnanya ya biru sampai ungu ya. Yang kalau yodium, kalau Wehling itu bisa mengandung merah bata. Maka kalau kita lihat ya otomatis nomor 2 ya. 2. Ini yang merah bata dengan Wehling, kemudian biru dengan yodium. Ini mengandung amilem. Kemudian berikutnya ikatan peptida itu yang mana dari struktur ini? Ikatan peptida yang ini kan. Nah, ini. Ya, ini ikatan peptida. Mana? CON itu. Ya, yang B ya. Yang B. Berikutnya nomor 24, jika entalpi pembentukan sekian-sekian, maka pesan energi yang dibebaskan adalah sekian. Nah, pembentukan ya, pembakaran ya, ini pembakaran ya. Pembakaran berarti direaksikan dengan O2, C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Maka akan bereaksi ini di 3 kan, ini kan 3, berarti ini 3. Ini 8 ya, berarti ini 4. Maka oksigennya perlu disetarakan. Ini 6, ini 4, ini maka 5. Nah, rumusnya adalah delta HC ya, pembakaran ya. Delta HC dari C3H8. Nah, pembakaran dari C3H8 ini adalah delta HF ya, produk ya.
kurangi delta HF reaktan. Maka dilihat 3 kali min 393 ini kemudian dikurangi H2O nya ditambah H2O nya 4 ya, ditambah 4 kali min 242 dikurangi delta F C38 ini 104 min 104. Nah, sama dengan ya, kita hitung bareng-bareng. 3 kali 393 itu hasilnya 1179, ini min ya, ditambah 242 kali 4 968 min ya, dikurangi min 104 berarti menjadi plus 104 sama dengan berapa? Ini kan ditambah ya, ini kan ditambah min ini. Berarti min 1179 ya, min kita kemudian dikurangi lagi 968 sama dengan min 2147 ditambah 104 sama dengan 2000 min 2043. Jawabannya adalah E ya, untuk 1 mol ya, karena ini 1 mol sih, nanti kalau setengah mol ya nanti dikalikan setengahnya ya. Oke, ini lanjutkan. Ini jika diketahui reaksi, ini berarti mengenai apa? Terkait dengan massa NH3 yang terbentuk dari delta reaksi ini. Ini terkait dengan energi katan ya, energi katan. Itu rumusnya apa? Rumusnya itu energi katannya ini masing-masing dari pembentukan NH3 1 mol, tapi di sini yang ditanyakan masanya. Maka kalau delta H NH3-nya adalah 46,3 sedangkan pembentukannya adalah 370 ya, yang terbentuk ya, ini delta H reaksinya, maka kita bagi 3 kita mencari molnya, mol NH3-nya itu berapa sih, maka bisa dihitung dari delta H reaksi dibagi delta H pembentukannya itu ya. Maka sama dengan min 370 berkomkat dibagi 46,3 sama dengan berapa? Nah, kita hitung 370 bagi 46,3 7,99 atau 8 lah ya. 7,99 atau 8. Maka massa ini mol ya, massa sama dengan mol kali mr. mr-nya NH3 berapa? 17. 8 kali 17. 8 kali 17 berapa? 135,8. Nanti yang paling dekat adalah 136. Oke. Jawabannya di
Kita lanjutkan nomor 26. Ini kalau ada kisah seperti ini, cerita ini berarti ini menghitung ini ya, Q ya, sama dengan MC delta T. Ini kaitannya dengan kalorimeter ya. Berapa Q-nya? M-nya ini dianggap 1, massa jenisnya dianggap 1, berarti 100 ya, 100 kali 4,2 Joule ini kali deltanya itu 33 dikurangi 26 berapa ya, 7 ya, 7. Nah, maka berapa? Kita hitung 100 kali 4,2 kali 7, 940. Ini baru Q-nya. Nah, kalau menghitung delta H maka harus dibagi mol. Maka 2940 molnya berapa? Nah, molnya ini kalikan ini berapa? 5 ya. 50 milimol. 50 milimol. 50 milimol itu berapa? Kalau 50 milimol jadikan mol. Nah, ini dibagi 1000 otomatis kan ya. Dibagi 1000. Nah, atau 0,05 ya. Nah, dibagi 0,05 dengan berapa? Nah, 29 40 dibagi 0,05 bagi 0,05. Nah, 5880 berarti jawabannya E. Nah, 5880 ya, 5880 kilojoule. Oke, lanjutkan 27. Ini kita disuruh untuk menghitung menguapkan 1 mol air ya menjadi gas, berarti cair menjadi gas. Cair menjadi gas dihitung melalui Bumhes ya, melalui grafik ini. Kalau kita lihat ini pembentukan 2H2O, 2 mol ini berarti 2 mol H2O itu kan min 484 ya, mengeluarkan atau menghasilkan panas 484. Kemudian kalau menjadi cair itu min menghasilkan kalor 570. Maka kalau kita mau menghitung ini berapa? Nah, ini berapa? Kira-kira butuh berapa untuk menjadikan gas? Ya, otomatis min 570 ya dikurangi min 8484. Bapak hitung, kita hitung bersama 570 dikurangi 484 min. Nah, sama dengan 86. Tapi ini kan untuk 2 mol ya. Jadi kalau 1 mol otomatis dibagi 2. 86 per 2 sama dengan 43. Jawabannya A ya. Ya. Jawabannya A. Baiklah, untuk mengerjakan soal ini kita tahu bahwa rumus untuk delta H reaksi ikatan rata-rata itu adalah delta H reaksi sama dengan energi ikatan kiri atau reaktan dikurangi energi ikatan kanan atau produk. Biasanya begitu ya, saya menghafalkannya gitu. Kiri kurangi kanan sama dengan delta reaksi ya, maka kita perlu menguraikan ya. Kita menguraikan reaksi itu menjadi ikatan biar jelas. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, kita hitung aja. Ini kalau kita lihat ini ada CH-nya berapa ya. Ini kan ada 2, 1 CH-nya ya. CH-nya ada 2, 1, kemudian HCl
CC. Di sini ada CC tunggal, ada CC tunggal, ada CC rangkap, kemudian ada HCl. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita hitung ikatannya itu 6 kali CH ya, ditambah CC ditambah CC rangkap itu ya tadi, CC tunggal ditambah HCl ya, dikurangi kanan itu CH nya berapa ini? CH nya ada 3, ada 1, ada 3, berarti 7 ya, dikurangi 7 CH ditambah C tunggale 2 CC ditambah CCl ya, tambah CCl. Ini CCl nya ini nih, ini. Maka kalau kita ringkas menjadi ini 6 CH dicoret, jadi 7 CH, masih sisa CH1. Kemudian ini CC nya juga dicoret, ini masih 1. CC nya masih 1. Maka kalau kita total berarti tinggal CC rangkap, kemudian HCl ya, kemudian dikurangi yang kanan itu CH ditambah CC ditambah CCl. Nah, ini hasil akhirnya dari rumus itu. Maka kalau kita hitung ya, ini masukkan ini berarti min 49 sama dengan C rangkap ini ya, 609, kemudian HCl ditambah HCl nya mana ini ya, 431 ya, dikurangi CH nya mana, CH nya ini 413 ditambah C tunggal 1 ini 348 ya, ditambah CCl. Nah, ini sudah bisa kita hitung ya. Nanti CCl itu sama dengan berapa itu. Baik, kita hitung ya bareng-bareng. Kita hitung bareng-bareng. 609 ditambah 431 terus 1040 1040 dikurangi ini 413 ya, 413 ditambah 348 ini dikurangi 761 plus CCl. Nah, ini min 49, maka CCl sama dengan ya, CL sama dengan 328. Nah, temu berarti mana? B. Oke, lanjutkan. Persamaan laju reaksi hubungan matematis antara konsentrasi reaktan dan produk dengan waktu reaksi. Nah, data seperti ini sangat mudah ya para siswa. Kita tinggal ini aja. Kita tinggal lihat ya, kita lihat yang tetap ya terhadap P misalnya ya. Terhadap P berarti Q tetap. Ini tetap, yang ini tetap kan? Ini tetap. Nah, ini untuk terhadap P Q tetap, maka 0,2 menjadi 0,4 kan 2 kali ya. Ini 80 menjadi 40 kan 2 kali juga, kecepatannya ini 2 kali ya. Dari 80 menjadi ini semakin cepat nih ya. Kalau detikanya berkurang otomatis kan makin cepat. Ini 2 kali juga kan, kecepatannya 2 kali karena berbanding terbalik dengan waktu kan. Maka kalau kita simpulkan P itu adalah 2 pangkat X itu misalnya ya, sama dengan 2, X sama dengan 1, maka terhadap P nanti 1.
P pangkat 1 nanti. Kemudian terhadap Q berarti P tetap, yang tetap ini kan. Ini juga sama 2. Ini menjadi 4 kalinya kan, berarti menjadi 4 kalinya. Maka terhadap Q 2 pangkat Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Oke, terhadap Q nanti 2. Mana yang terhadap Q 2, yang P 1? Ya, ini yang di ya. Jadi kalau kita rumuskan ya P sama dengan K terhadap P-nya 1, terhadap P-nya 2. Ya. Baik, lanjutkan. Pengaruh berbagai faktor. Ya, ini di sini kita cermati ya. Ini asas Chatelier ya, Chatelier ya. Sistem keseimbangan dilakukan aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi. Kita lihat ini reaksinya adalah reaksi eksotermis ya. Karena ini ada lambang negatif, ini artinya menghasilkan kalor, eksotermis. Kalau dalam eksotermis ke kanan, maka ke kiri itu adalah endotermis. Endotermis ini kalau ke kiri. Kalau menurunkan suhu ya, itu nanti akan ke arah eksotermis, menaikkan suhu ke arah endotermis. Kemudian jumlah molekul, ini kirinya ada 3, 2 ditambah 1, ini 2, berarti 3, 2 kan jumlah molekulnya. Jumlah molekul itu ada 32. Kalau diturunkan suhunya, nah ini yang ini soal yang diharapkan adalah peningkatan produksi SO3, berarti ke kanan. Berarti bagaimana agar ke kanan, ini patokannya ini ke kanan. Nah, ke kanan jumlah molekul makin kecil, maka ini volume diperkecil nih. Jadi volume harus diperkecil. Eksotermis di kanan, berarti kalau mau ke kanan berarti suhu diturunkan ya. T diturunkan. Atau tekanan dinaikkan. Nah, kalau suhu turunkan ya tekanan dinaikkan. Sini menurunkan suhu, mengurangi oksigen akan ke kiri, kalau menurunkan suhu akan ke kanan. Nah, itu yang betul A ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jawabannya betul, menurunkan suhu. Tetapan setimbangan. Nah, ini tetapan setimbangan ini ya kalau kita kerjakan untuk 5 mol HI ini ya, sisanya ya, volumenya 10 liter. Ini mula-mula ya, maaf ya, kita ulang lagi. Jadi tetapan keseimbangan merupakan harga perbandingan antara perkalian konsentrasi ini. Dipangkatkan koefisiennya ini ya, perkalian hasil konsentrasi zat reaktan dipangkatkan koefisiennya. Jika bejana 10 liter dimasukkan 5 mol, teroleh menurut reaksi ini setimbangan 2 mol HI. Kita tulis dulu tuh. 2 HI ya, 2 HI sama dengan H2 plus I2. Kita tulis mula-mulanya. HI-nya 5 ya. Ini 0 mula-mulanya. Kemudian sekarang bereaksinya berapa? Bereaksi berapa kita tidak ada datanya. Tapi sisanya 2 mol, makanya kita tulis 2 mol di sini. Sisa atau keseimbangannya. Maka otomatis bereaksinya adalah 3. Nah, ini koefisiennya 2, 1, 1. 2, 1, 1. Kalau ini 3, berarti yang bereaksi 1,5. Ini juga 1,5. Maka hasilnya 1,5. Dengan demikian, maka KC, ini kan ya, kanan, konsentrasi kanan. Ya, masing-masing zat dibagi zat kiri dipangkatkan koefisiennya. Nah, maka kalau kita lihat kan ini 10 liter ya,
kita lihat 10 liter bajanannya, maka 10 nanti menjadi pembagi mol masing-masing. Ya, berarti kalau kita hitung 1,5 dibagi 10 dikalikan 1,5 dibagi 10 dibagi lagi, ya. Ini dibagi lagi, ya 2 dibagi 10 kuadrat. Nah, maka ini yang 10 kan bawah dicoret karena sama-sama kali 10, yang atas tinggal dihitung. 1,5 kali 1,5 dibagi 4, ya. Ya, 1,5 kali 1,5 berapa? Ya, 1,5 kali 1,5 itu adalah 2,25. Ini ya. 2,25 ini. 2,25 dibagi 4. Nah, dibagi 4. 2,25 dibagi 4. 0,56. 6 ya. Jawabannya B. Ya, oke, kamu ya. Baik, kita lanjutkan soal 32. Ini terkait dengan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu cirinya apa? Ya, kalau saya ingin mengerjakan ini biasanya dulu melihat dulu. Kalau itu ada perubahan atau wujud gas menjadi bukan gas, ya itulah kuncinya, atau unsur bebas. Di sini kalau kita lihat yang ada unsur bebasnya itu atau gas ini D ya, ini. Yang lain kan nggak ada yang unsur bebas. Molekul unsur lah ya. Ya, gas tapi molekul unsur. Kalau ini kan gas tapi bukan molekul unsur. Molekul senyawa, maka ya jawabannya otomatis D. Ya gitu aja. Tidak usah sulit-sulit, mesti ada perubahan bilangan oksidasi kan. Iya. Kalau kita mau mengerjakan panjang lebar sih harus dihitung bilangan oksidasi. Tapi kalau kita menjadi kunci atau prinsip ya terbentuknya gas atau molekul unsur ya, bukan atau unsur itu sendiri. Ya, unsur itu sendiri misalnya terbentuk Fe padatan, terbentuk belerang padatan, atau terbentuk oksigen gitu, atau bentuk I2. Ini semuanya ini ciri-ciri adanya perubahan bilangan oksidasi. Baik, kita lanjutkan nomor 33. Nah, ini tentang voltase volta ya. Volta ini kan prinsipnya positif nanti hasilnya ya. Bolak-balik positif gitu. Kalau kita lihat ini kan CA menjadi Ca2+ itu, kemudian yang kedua 2Al 3+ menjadi Al. Maka kita hitung saja Ca2+ ini kan berarti ini dibalik ya, menjadi positif 2,87. Yang Al3+ jadi Al itu kan tetap min 1,66. Ya ini dijumlah berapa? Kalau dijumlah adalah berapa? 2,87 dikurangi 1,6. 1,21 positif ya, karena jalan spontan itu harus positif. Baik, kita lanjutkan 34. Ya, proses elektrolisis merupakan reaksi redoks yang tidak spontan. Kalau kita lihat ini kan reaksinya adalah reaksi elektrolisis. Ya, kalau elektrolisis itu patokannya itu katoda negatif, anoda positif. Kenapa? Ya, ini kalau elektrolisis. Saya ulangi, kalau elektrolisis itu katoda negatif, katoda itu reduksi ya. Katoda itu reduksi ya. Katoda negatif, anoda positif. Nah, ini kan ini negatif nih, berarti apa? Negatif berarti katoda.
katoda itu apa? Reduksi. Ya. X, reduksi mana yang reduksi? Reduksi itu penangkapan elektron. Karena ini yang masuk adalah larutan menggunakan Cu itu logam transisi, maka terbentuk endapannya logam. Pakai jawabannya D, ya. D. Nih, yang logam terbentuk tembaga. Baik, 35. Ini kegunaan logam dalam kehidupan sehari-hari bergantung pada kecenderungan logam bereaksi dengan zat di sekelilingnya, membentuk oksida logam. Nah, ini terjadinya korosi ini kan karena adanya oksidasi ya. Kalau ada percobaan seperti ini paku dicat, ya, udara kering tertutup, paku dilumuri lemak, minyak tanah dan tertutup. Ini paku dicelupkan minyak tanah dan tertutup, udara lembab dan tertutup. Maka yang paling mudah terkorosi otomatis ini ya. Walaupun tertutup tapi lembab, mengandung air, berarti yang ke-5 yang mudah korosi. Baik, yang ke-36 ini sama. Ini barium dan kalium ya. Kalau kita cermati ini kan masing-masing punya warna ya, punya warna masing-masing. Dalam kalau kita percoba atau kita tes, nah, masing-masing ini memiliki warna, masing-masing memiliki warna. Kalau kita uji menggunakan uji nyala, nah, coba kita lihat di situ, ya, itu di situ ada barium, ada kalium lah. Mereka memiliki warna apa saja? Kita cermati dulu. Dalam percobaan kita ya, bahwa Li ya, kalau kita urutkan dari Li, Na, K, Rb, Cs ya. Nah, terutama yang sering keluar kan yang bagian-bagian atas itu. Ya. Kemudian ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Nah, kalian sudah pernah mencoba kan ya? Li ini merah ya, Li merah. Na itu kuning, ungu-ungu, merah, kuning, ungu-ungu. Ini merah, kuning, ungu-ungu. Kemudian kalau yang mulai Be itu putih, jingga, ungu. Ya, yang Ba itu ungu, kuning kehijauan. Ya, yang Ba. Di Ba ini kuning kehijauan ini. Kuning hijau. Maka mana yang cocok? Ba itu kuning hijau, berarti otomatis mana? Nah, ini 2. Kemudian yang kedua kalium itu kuning ya. Ungu. Ini 24. Nah, 24. Nah, baik, kita lanjutkan. Periode ketiga. Ya, periode ketiga ini sistem periodik mengandung unsur logam non logam. Di sini percobaan unsur P hebat dengan air. Ini hebat dengan air itu berarti unsur alkali ya. Alkali ini. Unsur Ki dibakar menghasilkan gas memerahkan lakmus biru. Memerahkan lakmus biru, memerahkan berarti asam. Berarti ini di tengah-tengah ini pembentuk ini golongan halogen bisa, kemudian golongan oksigen bisa. Kemudian amfoter ini golongan 3 ya, ke A ini amfoter ini. Aluminium dan kawan-kawan, Kemudian S itu cahaya, dibakar menghasilkan cahaya. Itu unsur S dibakar menghasilkan cahaya. Ini cahaya, dibakar menghasilkan cahaya. Maka urutannya mana urutannya? Unsur S dibakar menghasilkan cahaya. Itu apa yang dibakar menghasilkan cahaya? Unsur halogen ya. Unsur apa? Gas mulia. Seperti helium ya, neon. Neon itu menghasilkan cahaya. Maka urutannya adalah otomatis nomor 1 itu P, pertama P ya.
Kalau demikian, kalau S-nya di tengah, apa ya yang berangkat cahaya? PSRQ, PSRQ. Nah, ini yang paling betul yang E. Ya, PSRQ. Ini unsur alkali bisa, alkali tanah bisa. Ini. Baik, kita lanjutkan untuk 38 kereaktifan bervariasi spesifik periode keempat. Hal ini disebabkan karena ini paramagnetik, berarti kaitannya dengan unsur yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Di kulit mana itu? Periode keempat berarti di kulit D. Oke, jawabannya. Ke-9 dalam sistem periodik dapat unsur yang sangat reaktif dan unsur yang sukar bereaksi dengan unsur lain. Unsur golongan sekunder sukar bereaksi dengan unsur lain. Hal ini disebabkan karena konfigurasinya stabil. Ya. Kemudian yang ke-40 ini masalah bahan-bahan dengan kegunaannya. Ini yang pertama ini kan apa ini? Freon ya. Ini freon. Pendingin AC. Ini bener ini freon. Yang kedua, yang nomor BCDE ini salah. CaCl3 ini harusnya kloroform itu ya, itu obat bius ya. Kemudian CCl4 ini pelarut ya. Ini digunakan untuk apa? Cairan pemadam kebakaran ya. Kemudian ini yang C2HClBrF ini menjadi bahan plastik. Nah, kemudian yang ini Teflon ya. Ini menjadi pelapis anti lengket. Oke. Yang benar A. Demikianlah ya tayangan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.